Karena itu pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari sekarang kita tingkatkan pemahaman tentang sakinah, kita tingkatkan pemahaman tentang ibadah, dan kita tingkatkan pemahaman satu visi, satu pandangan untuk berumah tangga dunia sampai akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang beriman itu? Al-qaulus salim, kata-kata yang menyelamatkan. Boleh jadi suami punya gaya tersendiri dalam berbicara. Bisa juga istri punya gaya tersendiri dalam berbicara. Karena mungkin suami istri berbeda latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah memiliki pemahaman al-qaulus salim, kata-kata yang menyelamatkan, insya Allah ucapannya tidak menyakitkan. Insya Allah ucapannya menyejukkan. Siapapun bisa terpancing emosinya untuk marah. Tapi karena memahami, saya harus jaga keluarga saya dengan kata-kata yang menjaga keharmonisan, maka dia jagalah semua itu. Dia jaga lisannya sampai selalu terngiang dalam pikirannya, dalam benak ingatannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Seorang ulama mengatakan dengan kata-kata yang singkat penuh makna, as-sumtu hikmah, bahwa diam itu akan memberi hikmah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terpancing emosi kita, ya, ketika kita terdorong untuk melampiaskan amarah kita, sadarilah bahwa ada kata-kata yang sangat berbahaya dalam rumah tangga, dan itu tidak bisa dijadikan main-main. Untuk itu Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Tidak pernah beliau memanggil istrinya dengan panggilan nama, tapi dipanggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Subhanallah. Begitu juga Aisyah, tidak pernah memanggil suaminya dengan panggilan nama. Dipanggillah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah. Barangkali untuk kita, bangsa Indonesia, dengan daerah latar belakang suku dan masing-masing yang berbeda, ada panggilan-panggilan yang menurut daerahnya itu panggilan yang sopan. Itulah kita gunakan. Panggilan kakak, panggilan emas, panggilan abang, dan lain sebagainya. Maka semua itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk menambah kebaikan dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Uswatul amal. Saling berupaya untuk memberi contoh. Suami memang bukan orang yang terbaik dalam rumah tangga. Istri juga bukan orang yang terbaik dalam rumah tangga. Tapi satu pemahaman yang ada dalam diri suami istri itu adalah, saya harus menjadi contoh bagi pasangan hidup saya. Dari mulai bangun menjelang subuh, sholat fardu berjamaah, makan bersama keluarga, bergurau sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi kepentingan bagi kita. Terkadang keluarga yang begitu sibuk, rasanya sulit untuk menyisihkan waktu bercanda, bergurau. Padahal itu sangat penting. Ya, untuk bercanda dengan istri, untuk bercanda dengan anak-anak. Maka sering-seringlah kita berbicara dengan istri, sering-seringlah kita berbicara dengan anak-anak, supaya terjadi kesatuan hati dalam satu rumah tangga itu. Subhanallah, kalau keluarga sudah semacam itu, insya Allah apa yang kita alami
semua akan kita jadikan sebagai media kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keluarga muslim menginginkan keluarga yang sakinah, namun mereka tidak memahami bagaimana cara meraih keluarga yang sakinah itu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah. Sebagian ulama tafsir mengatakan mawaddah itu kecintaan secara fisik. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bersifat fisik, tubuh dan seluruh yang ada dalam rumah tangga perlu kita jaga untuk menambah keharmonisan. Warahmah, kecintaan secara non fisik. Ya. Kecantikan akan semakin cantik bila dijiwai dengan jiwa yang juga cantik. Suami yang ganteng akan nampak semakin ganteng kalau dijiwai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluarga yang tenang asal tenang, tidak sholat tenang, tidak ngaji tenang, tidak puasa tenang. Itu bukan keluarga yang sakinah. Itu keluarga yang salah faham tentang sakinah. Demikian pula hal-hal yang bersifat unsur materi perlu kita jaga. Maka suami perlu menjaga fisiknya, istri juga perlu menjaga fisiknya. Bahkan bukan cuma fisik yang dijaga, tubuhnya, tapi apa yang ada dalam rumah tangga. Dari mulai pintu depan rumah, pintu kamar, sampai ke dapur, semua harus dijaga untuk menumbuhkan kecintaan dalam rumah tangga itu. Dan kecintaan itu didasari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri punya kekurangan, suami punya kekurangan, terkadang anak-anak pun berperilaku tidak menyenangkan. Tapi bila semua itu, pikiran kita, pandangan hidup kita dibingkai dengan niat untuk ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka senyum akan lebih kita dahulukan untuk membina keluarga, dan insya Allah semua akan menjadi ceria. Semoga Allah bimbing kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, yang benar-benar sakinah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.